Hello dear students, good morning. How are you today? I hope you are very well. Don't forget to keep your body and your mind be healthy. Now you are going to learn English with me, Mrs. Blandina. Nice to meet you. Are you ready for our English class today? Okay, thank you. Before starting our lesson, I'd like to ask you to lead yourself to pray. Let's pray. Finish. Well, students, today we are going to learn about the expression of agreement and disagreement. The expression of agreement and disagreement. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ungkapan yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, memahami ungkapan setuju dan tidak setuju serta responnya. Yang kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang diberikan. Yang keempat, mencocokkan ungkapan setuju dan tidak setuju serta responnya dengan tepat. Yang kelima, menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang Ibu tekankan di sini adalah pada poin kelima, di mana pada akhir pembelajaran nanti kita dapat menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi tentang tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya kita akan masuk pada sebuah dialog yang Ibu siapkan di sini. Now, look the instruction. Look at the dialogue while listening to the teacher. Okay, I will read the dialogue and you listen to me. Are you ready? Thank you. I don't feel well. I am catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that is a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good, Lina. Just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Oke anak-anak, itu tadi sebuah dialog yang Ibu tayangkan. Jadi Ibu harap kalian membaca, kemudian memahami isi dialog ini
di mana dialog ini digunakan ungkapan tentang menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke, sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang digarisbawahi pada dialog tersebut. Yang pertama, I don't think that is a good idea. I don't think that is a good idea. Saya tidak mengira bahwa itu ide yang bagus. Oke, contoh kalimat ini adalah Benny tidak setuju dengan saran atau usulan yang disampaikan oleh Udin. Ya, jadi I don't think that is a good idea adalah ungkapan untuk menyatakan tidak setuju. Yang berikut kita lihat ada kalimat dengan ungkapan I agree with Udin. I agree with Udin. Oke, jadi kalimat ini menyatakan bahwa Siti tidak setuju pada apa yang disarankan oleh Udin, menyarankan Lina untuk ke dokter karena sakit flu. Oke, jadi kalimat I agree with Udin adalah ungkapan setuju. Yang berikut ada kalimat I don't agree with you, Siti. Ya, di sini adalah kalimat dengan ungkapan menyatakan tidak setuju. I don't agree with you, Siti, dan I don't think that is a good idea. Dua kalimat ini adalah kalimat untuk menyatakan tidak setuju. Kalimat yang menyatakan setuju dalam dialog ini, I agree with Udin. I agree, itu adalah ungkapan menyatakan setuju. Oke, itu yang Ibu jelaskan beberapa kalimat yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu ungkapan menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke, Ibu harap kalian bisa mengulangnya kembali sambil kalian practice the dialogue at home. Boleh sambil menonton dialog atau menonton materi atau menonton skrip yang Ibu beli ini, dan kalian mengulang di rumah agar supaya suatu saat nanti dalam situasi Anda butuh menyampaikan sesuatu yang berbeda pendapat dengan orang lain, Anda mampu mengungkapkannya dengan menyatakan setuju atau tidak setuju seperti yang Ibu kasih dalam contoh-contoh dialog ini. Oke, berikutnya kita masuk pada ungkapan-ungkapan lain yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Untuk merespon setuju, agreeing, dan disagreeing, di sini perlu sebuah pernyataan. Ya, ada statement sehingga orang bisa merespon dengan setuju atau tidak setuju. Statement di sini terdiri dari yang pertama ada idea or opinion, gagasan atau pendapat, dan contoh kalimat yang mungkin anak-anak bisa baca sendiri. Contoh misalnya di sini ada opini atau pendapat. I think people should care about the environment. Apabila Anda ingin mengatakan bahwa Anda setuju, maka Anda bisa katakan dengan yes, I agree, atau yeah, I surely do, atau boleh katakan that's a great idea. Tapi apabila Anda tidak setuju dengan pendapat atau opini yang disampaikan oleh orang lain ini, maka Anda bisa meresponnya dengan tidak setuju. Contoh, I don't think so, atau I am totally disagree. Yang berikut ada statement
tentang saran atau nasihat. Ada suggestions and advice. Ya, contoh mungkin kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa contoh dengan bagaimana meresponnya. Dengan pernyataan atau dengan kalimat-kalimat yang menyatakan tidak setuju. Ada banyak di sini. Dan yang setuju ada di bagian ini. Ya, ini kalian boleh baca lagi sendiri di rumah, cari waktu yang luang untuk bisa mempelajarinya lagi. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa disampaikan lewat WA pada guru yang mengajar di kelas kalian. Okay, students, now we move to the next activity. Kegiatan kita berikut ini adalah kita perlu mengetahui fungsi sosial dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Apa saja fungsi sosial dari kedua ungkapan tersebut? Ya, yang pertama, the expression of agreement. The purpose is to state that we have the same ideas or opinions with others towards something. Oke, jadi ungkapan setuju itu fungsinya adalah untuk mengatakan atau menunjukkan bahwa kita memiliki ide atau pendapat yang sama dengan orang lain terhadap sesuatu hal atau sesuatu masalah tertentu. Oke, apabila Anda meresponnya, Anda bisa mengatakan, I agree with you. Yes, I agree. Atau I completely agree. It's a good idea. Atau that's a great idea. Oke, itu contoh bagaimana merespon dengan mengatakan setuju. Yang berikut, the purpose of the expression of disagreement. Tujuannya adalah, the purpose is to state that we have different ideas, we have different opinions with others toward something. Jadi, ungkapan tidak setuju itu tujuannya adalah untuk menyatakan atau menunjukkan bahwa kita mempunyai ide yang berbeda atau pendapat yang berbeda dengan orang lain. Ya, contoh ungkapannya atau contoh responnya adalah, I don't think so. I'm afraid I disagree. Ada katakan no way. Ya, jadi itu beberapa contoh dari ungkapan agree dan disagree dan fungsi sosial atau tujuannya. Berikut kita masuk pada penjelasan tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dipakai pada ungkapan setuju dan tidak setuju. Yang pertama, tata bahasa yang dipakai itu adalah yang pertama, simple past tense. Ya, simple past tense ini adalah kata-kata kerja yang berhubungan dengan waktu yang lampau. Misalnya pembicaraannya terjadi kemarin, ada ide yang disampaikan teman, maka apabila Anda setuju, Anda katakan I agreed. Ya, kata kerjanya dalam bentuk lampau atau dalam bentuk kalimat negatif, I didn't agree atau I didn't think so. Lalu penggunaan tata bahasa berikutnya adalah simple present tense. Oke, untuk simple present tense di sini lebih ditekankan adalah penggunaan do dan does. Do dan does ini digunakan dalam bentuk simple present, mungkin lebih ditekankan pada susunan grammarnya. Apabila Anda mengatakan setuju, maka susunan grammarnya adalah subject plus verb. Contoh, yes, I agree. Ya. Mengapa perlu ditekankan di sini? Karena
Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita mengatakan setuju itu dengan I am agree, he is agree. Ya, itu salah. Karena aturan grammarnya bahwa untuk menyatakan setuju jangan gunakan to be, am, is, atau are. Tapi susunannya adalah subjek langsung ke kata kerja. I agree. Begitu juga dengan penggunaan kata kerja bantu does. Does Sinta agree? Ya, karena Sinta ini subjek orang ketiga, maka menggunakan kata kerja bantu does. Jadi sehingga jawabannya yes she does atau yes Sinta agrees. Oke? Itu tadi penggunaan simple present tense dalam unsur kebahasan dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Berikut tata bahasa yang dipakai adalah penggunaan modals. Modals itu yang tadi ada di dalam dialog itu ada will dan should. You should go to the doctor, contohnya ya. Jadi modal itu dipakai juga dalam ungkapan setuju dan tidak setuju. Yang berikut, present perfect tense. Ya. Tenses yang satu ini akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Dan ungkapan-ungkapan lain yang mendukung pada respon tentang setuju dan tidak setuju itu adalah ada suggestion atau advice, ada idea or opinion, sehingga orang meresponnya dengan yes or no tadi ya, tentang setuju atau tidak tadi ya. Oke, jadi itu tadi ungkapan setuju dan tidak setuju dari segi unsur kebahasaannya. Oke, sekarang kita masuk pada latihan soal. Latihan soal di sini Ibu siapkan 2 latihan soal. Yang pertama, soal yang menyangkut dengan aspek pengetahuan, yang berhubungan dengan aspek pengetahuan di tas 2, dan soal yang berhubungan dengan aspek keterampilan di tas 3. Mungkin Ibu jelaskan di sini ya. Suruhannya adalah answer the questions based on the dialogue given. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan dialog yang tadi Ibu bacakan. Ya, dialog pertama yang Ibu bacakan tadi, pertanyaannya ada 5 nomor di sini. Mungkin kalian merasa ada kesulitan dalam soal mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang Ibu siapkan di sini. Kalian bisa bertanya lewat WA pada guru bahasa Inggris yang mengajar di kelasmu. Oke? Do you agree? Oke. Berikut tas 3 ini kalian disuruh menjodohkan atau mencocokkan ungkapan-ungkapan yang ada pada bagian A dan responnya yang ada pada bagian B. Yang Ibu minta di sini adalah kalian tidak hanya menulis contoh 1 jawabannya E, 2 jawabannya B. Tidak. Yang Ibu maksudkan adalah kalian menulis lengkap ungkapannya apa, lalu responnya apa, ditulis dalam bentuk kalimat yang lengkap. Karena itu adalah bagian dari penilaian. Oke, itu tadi. Itu tadi tentang materi kita tentang ungkapan setuju dan tidak setuju. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan bertanya pada guru yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan pada pertemuan selanjutnya di hari Rabu depan. Ya, hari Rabu kita akan mengadakan tes atau assessment pertama. Assessment 1 itu terdiri dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah materi tentang the expression of congratulating, hope, and wish.
materi kedua adalah the expression of intention. Dan materi yang ketiga hari ini adalah the expression of disagreement and agreement. Jadi itu 3 ungkapan yang nanti akan kita kasih dalam bentuk tes atau asesmen pada pertemuan hari Rabu. Oke. The end of this meeting, I would like to say thank you for joining the English class today. Goodbye. See you next.